Selamat sore Pak Bang Jai. Kita ngobrol santai banyak tentang ngalur ngidul kita tentang kasus Devina yang semakin lama. Gimana Pak? Menurut Abang apa pandangan Abang? Ya apa ya, kasus Pina itu pasti akan ramai terus dan akan eh, ya episode demi episode, karena dari awal itu saya sudah bukannya curiga, sudah membaca seperti saksi itu hadir teratur, klarifikasi hadir teratur, yang pada akhirnya kasus Pinanya tenggelam, akhirnya kasus baru yang timbul, ya enggak kayak gini. Terus sekarang yang terakhir adalah terkait PK Zakat Natal, terus muncul lagi Rudiana, muncul lagi Dede dan sebagainya, dan akan seperti itu gitu ya, karena kasus ini memang kasus yang semrawut, kasus yang membingungkan, karena apa namanya, kalau mau mengungkap kasus ini dengan sebaik-baiknya sebenarnya itu harus diungkap mulai dari awal kembali, kalau memang pihak kepolisian mau serius. Karena tidak ada satu orang pun yang menyaksikan terjadi pembunuhan itu Bang. Hingga saat ini saya pernah mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan atau melihat pembunuhan itu secara langsung. Ada nggak gitu loh yang mengaku bahwa dia itu telah membunuh Vina dan Eki ini menggunakan samurai? Ada tidak? Nggak ada. Ya, yang melihat nggak ada, pakai batu nggak ada juga. Jadi semua itu bukti-bukti itu lebih besar daripada sebuah pengakuan antar tersangka, antar terpidana. Jadi saling membuat pengakuan, entah itu pengakuan itu timbul karena sebuah rekayasa ataupun sebuah pemaksaan. Karena pada sidang Zakat Natal kemarin ada saksi yang menerangkan, yang mengaku bahwa dia dalam proses penangkapan itu dia itu mengalami tindakan kekerasan seperti dalam butuh, ya. Bahkan di situ juga dia disuruh meminum air air kencing lah, seperti itu gitu, yang itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh penyidik. Kuncinya bagi siapapun gitu, kalau kita memaksakan orang untuk mengakui sebuah kebenaran, yang akan kita dapatkan adalah sebuah kebohongan. Karena orang itu mengakui karena terpaksa, karena disiksa dan sebagainya gitu. Seharusnya pihak penyidik dan kepolisian menunjukkan keprofesionalannya gitu. Dia membuktikan sebuah perkara itu tanpa harus adanya kekerasan. Memang dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan yang profesional. Artinya dengan kesaksian ada saksi di salah satu sidang PK di Zakat Natal yang tadi Abang sebutkan bahwa dengan adanya tindakan tersebut tidak ada juga ya Bang, tindakan untuk yang orang melakukan tersebut ya Bang. Di negara kita, hukum di negara kita seperti apa ketika ada pengakuan di dalam sidang, ini dalam sidang Bang, pengakuan saksi bahwa dia karena dia tadi tindakan tersebut sudah minum kencing, kekerasan bahwa dia supaya dia mengaku bla bla bla. Karena artinya ada dugaan penyidikan yang melakukan itu. Artinya untuk penyidik itu seperti apa sih Bang? Ketika itu juga disaksikan pengadilan. Memang kalau ini faktanya benar dilakukan oleh penyidik pihak kepolisian, harusnya gitu loh, pihak-pihak ini segera diperiksa, diberikan sanksi, karena ini bagaimanapun bentuk pidana seperti itu, dan itu melanggar hak asasi manusia. Apalagi faktanya orang itu memang tidak melakukan perbuatan pidana tersebut, itu sangat fatal, sangat memalukan. Berarti taktik dulu Bang, dengan menunggu putusan PK-nya Zakat Natal dari MK ini taktik dulu. Nah itu makanya saya bilang, apabila PK Zakat Natal ini
lolos alias putusannya bahwa membenarkan Saka Tatal ini bukan pelaku, itu artinya kerangka hukum, kerangka 340 yang sudah dirangkai sedemikian rupa dengan tersangka 11 orang itu runtuh, dan harusnya 7 orang yang masih dalam penjara itu dibebaskan. Kalau menurut saya, tanpa harus dilakukan PK lagi seperti itu, karena itu ini sebuah kerangka satu kesatuan. Pada saat 2 DPO dinyatakan fiktif, itu sebuah blunder, sebuah pernyataan yang gegabah gitu, tanpa harus harusnya dia mempelajari dulu gitu sebelum bicara itu. Saya yakin itu keceplosan atau seperti apa, karena bagaimanapun 11 orang ini dalam putusan, dalam DAP itu merupakan sebuah rangkaian, masing-masing memiliki peran seperti itu ya. Perannya mungkin salah satunya yang dianggap fiktif itu dia memboceng Zina dan sebagainya, itu kalau dihilangkan kan artinya itu cacat seperti itu gitu. Makanya kalau Saka Tatal ini nanti dikabulkan, pendapat hukum saya ya harusnya dengan sendirinya yang 7 orang itu pun bisa jadi harusnya dibebaskan seperti itu. Tapi akan berdampak sebaliknya ya, bila PK Saka Tatal itu ternyata ditolak, artinya pembunuhan itu ada dan 7 orang ini dianggap sebagai pelakunya. Artinya pengajuan PK yang dikuasakan pada kuasa hukum juga bisa jadi akan gagal. Peggy berarti harus dicari lagi dong Bang Peggy. Ya artinya ketika pihak kepolisian ngopi bang, biar kita jadi ngobrol santai. 3 orang yang tersisa nggak di endorse bang. Iya. Kita tetap harus ngopi dulu. Betul gitu. Biar aja rata kembali kita ngobrol gitu lah tentang kasus di negara kita bang. Artinya dengan banyak kasus di Indonesia yang